Selamat siang, kami dari kelompok reservasi hotel. Di sini kami akan mempresentasikan tentang SRS kami. Yang pertama, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Adit. Nama saya Aditya Dharma dengan NIM 211535484. Akan menjelaskan gambaran umum sistem. Yang pertama, tujuan. Dokumen rencana pengembangan sistem reservasi hotel ini bertujuan sebagai panduan bagi pengembang dan pemangku kepentingan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem reservasi hotel yang efisien. Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan dan tujuan yang harus dicapai melalui pengembangan sistem reservasi yang terkini dan terintegrasi. Pertama, tujuan utama dari pengembangan sistem reservasi hotel adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi terkini. Diharapkan proses reservasi kamar hotel dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tanpa kesalahan. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pengelolaan reservasi dan meningkatkan produktivitas staf hotel. Kedua, tujuan lainnya adalah mengoptimalkan pengelolaan ketersediaan kamar. Sistem reservasi yang terintegrasi dapat memberikan informasi secara real-time tentang ketersediaan kamar, memungkinkan hotel untuk mengelola inventaris dengan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat menghindari overbooking dan memaksimalkan pendapatan melalui optimalisasi penggunaan semua fasilitas kamar hotel. Selain itu, tujuan pengembangan sistem reservasi hotel ini adalah memberikan pengalaman pemesanan yang lebih baik pada pelanggan. Dengan adanya pemesanan online yang efisien, diharapkan pelanggan dapat dengan mudah melakukan reservasi kamar hotel tanpa hambatan. Antarmuka yang intuitif dan user-friendly juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam konteks persaingan di industri perhotelan yang semakin ketat. Pengembangan sistem reservasi yang canggih juga diarahkan untuk memberikan keunggulan kompetitif pada hotel. Hotel yang dapat memberikan layanan reservasi yang lebih efisien dan pengalaman pelanggan yang superior diharapkan dapat menarik lebih banyak tamu dan mempertahankan basis pelanggan mereka. Secara keseluruhan, pengembangan sistem reservasi hotel diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional hotel dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Lalu yang berikutnya, fungsi produk. Yang pertama, pemesanan kamar hotel. Pengguna mengakses halaman website hotel untuk melihat informasi kamar, fasilitas, dan penawaran khusus. Melalui halaman dashboard, pengguna dapat memilih dan memesan kamar dengan mengisi data yang diperlukan. Sistem menyimpan informasi pemesanan ke dalam database. Yang kedua, autentikasi pengguna. Pengguna dapat melakukan login jika sudah memiliki akun atau mendaftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Data pribadi pengguna disimpan setelah pendaftaran. Dashboard pengguna menampilkan informasi kamar yang tersedia, pemesanan sebelumnya, dan tawaran khusus setelah login berhasil. Yang ketiga, verifikasi dan validasi pemesanan oleh admin. Admin melakukan verifikasi terhadap ketersediaan kamar yang dipesan. Setelah verifikasi berhasil, admin melakukan validasi pemesanan. Jika validasi berhasil, pengguna dapat melakukan pembayaran. Jika tidak, pengguna diminta untuk melakukan pesanan ulang. Yang keempat, konfirmasi pembayaran oleh resepsionis. Resepsionis sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi memainkan peran penting dalam mengkonfirmasi pembayaran. Setelah verifikasi berhasil, resepsionis menginformasi pemesanan kepada pengguna dan memberikan informasi lebih lanjut tentang proses selanjutnya. Jika terdapat masalah dengan pembayaran, resepsionis memberikan informasi kepada pengguna untuk mengatasi kendala tersebut. Yang kelima, pembayaran dan transaksi. Pengguna dapat melakukan pembayaran dan transaksi setelah pemesanan berhasil divalidasi. Pengguna dapat mengupload bukti pembayaran dan mencetak bukti penerimaan untuk check-in di hotel. Yang keenam, admin dan pengelolaan data. Admin dapat mengelola data, termasuk informasi kamar hotel, kategori kamar, dan lainnya. 7. Notifikasi untuk pegawai hotel. Pegawai hotel menerima notifikasi setiap pemesanan baru. Pegawai dapat menerima atau menolak pemesanan dan keputusan mereka dicatat dalam database.
Yang terakhir, monitoring oleh pemilik hotel. Pemilik hotel dapat memantau seluruh data di database, termasuk transaksi pemesanan pegawai dan pelanggan. Berikut merupakan karakteristik pengguna. Materi berikut kebutuhan fungsional sistem akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu dari 1, batasan-batasan. Jadi batasan-batasan sistem ini sistem hanya bisa diakses secara online. Berikutnya terbuka perangkat lunak. Kebutuhan minimum klien, adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dan telah diuji cobakan pada komputer klien yaitu untuk operasi sistemnya Windows 10, Linux, macOS, Android, dan iOS. Untuk webnya, browser web yang kompatibel seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Dan kebutuhan minimum servernya, adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dan telah diuji cobakan pada komputer server yaitu Windows Server 2008 atau versi lebih baru, dan web servernya adalah Internet Information Service versi 7 atau yang lebih baru. Programming language-nya adalah PHP 8, database MySQL 8.0. 2.3 Antarmuka komunikasi. Koneksi internet dan cepat sangat penting untuk mengakses sistem reservasi hotel. Koneksi internet yang disarankan adalah minimal 512 Kbps untuk penggunaan normal. 2.4 ini adalah analisa desain proses bisnis aplikasi. Yang pertama di sini business rules. Bisa kita lihat di sini untuk ada 3 aktor, ada pelanggan maksud saya 4. Ada pelanggan hotel, admin, resepsionis, dan pemilik hotel. Jadi di sini pelanggan hotel, hal yang pertama dilakukan adalah mengunjungi halaman web. Setelah itu sign up. Jika punya akun, mereka bisa tinggal login saja. Kalau belum punya, nanti mereka akan menyimpan data diri. Data diri itu akan tersimpan ke dalam database. Setelah itu, mereka bisa login ketika data dirinya sudah tersimpan. Jika loginnya gagal, akan menampilkan error pesan dan kembali lagi ke halaman login. Jika login berhasil, mereka akan ke halaman utama, melihat informasi kamar, yang dimana informasi kamar itu disediakan oleh database. Lalu, setelah mereka melihat informasi kamar, mereka akan memesan kamar dan menginput datanya, dimana datanya akan tersimpan dalam database. Di dalam database ini ada admin, di mana admin ini bertugas untuk menginput data kamar dan mengelola data pesanan. Setelah pelanggan hotel memesan kamar, resepsionis akan meneruskan informasi pesanan ke pengguna atau pelanggan hotel. Lalu mereka akan melakukan transaksi. Jika transaksi berhasil menyimpan, lalu transaksinya akan tersimpan ke dalam database dan bukti transaksi bisa di-download. Kalau gagal, akan kembali ke halaman transaksi lagi. Setelah berhasil melakukan transaksi, bukti pembayaran akan sampai ke resepsionis, lalu akan masuk ke informasi pemesanan. Lalu informasi pemesanan ini akan lanjut ke notifikasi pemesanan baru untuk pemilik hotel. Selanjutnya ada diagram konteks. Di sini ada 3 aktor, resepsionis, pelanggan hotel, dan admin. Resepsionis, di mana resepsionis ini bisa login, konfirmasi pembayaran, dan informasi dan proses untuk pelanggan. Lalu kalau pelanggan hotel, di sini mereka bisa sign up, login, informasi kamar, memesan kamar, dan pembayaran transaksi. Kalau admin, mereka tinggal login, mengolah data, dan verifikasi ketersediaan kamar. 2.5 High Level Design Use Case Diagram akan dilanjutkan oleh Yuda Prawira. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Yuda Prawira dengan NIM 2115354047. 2.5 High Level Design. Yang pertama ada use case diagram. Di sini terdiri dari 4 aktor. Yang pertama ada customer, user, admin, dan resepsionis. Jadi pertama-tama customer akan
register terlebih dahulu, lalu dari register ikut dengan login, lalu bisa melihat informasi tentang kamar dan bisa menginput pesanan, dan terakhir bisa melakukan transaksi. Dari customer melakukan transaksi, lalu ke resepsionis membuat invoice dan termasuk juga bukti pembayarannya. Lalu admin akan mengelola data kamar. Seperti itu dari use case diagram sistem reservasi hotel. Dan lanjut ke definisi aktor. Yang pertama ada admin. Admin dapat mengelola data termasuk informasi kamar hotel, kategori kamar, dan lainnya. Resepsionis dapat mengkonfirmasi pembayaran customer dan memberikan informasi kepada customer. Lalu yang terakhir adalah customer dapat melakukan pemesanan dan memiliki informasi kamar, fasilitas, penawaran khusus di halaman website hotel. Lalu B ada definisi use case. Use case pertama yaitu register. Register itu adalah proses registrasi dilakukan agar mendapatkan hak akses ke sistem berupa username dan password juga. Lalu ada login. Use case kedua ada login, di mana ada proses resepsionis admin pelanggan melakukan login agar bisa menggunakan website tersebut. Lalu use case ketiga ada melihat informasi kamar. Proses di mana customer dapat melakukan pemesanan dan melihat informasi kamar, fasilitas dan penawaran khusus di halaman website hotel. Lalu ada input pesanan, proses di mana customer dapat mengisi form pesanan. Dan yang kelima, mengelola data kamar. Proses di mana admin mengelola data kamar di dalam database. 6. Melakukan transaksi, proses di mana customer mengisi form pembayaran. Yang ketujuh ada membuat invoice, proses di mana resepsionis membuat invoice setelah pelanggan melakukan proses booking. Dan terakhir ada 8, yaitu use case bukti pembayaran. Proses di mana admin membuat nota setelah melakukan pembayaran. Lalu yang C berikutnya adalah skenario use case. Skenario use case atau manipulasi data kamar. Berikut adalah skenarionya, bisa dilihat. Oke, saya lanjut di activity diagram. Activity diagram registrasi customer. Yang pertama terdiri dari customer dan sistem. Customer membuka halaman utama registrasi. Lalu di sistem akan menampilkan halaman registrasi. Jadi customer akan menginputkan data, nomor telepon, alamat rumah, nama email, dan password. Lalu sebelum data akan dimasukkan ke dalam database, data akan dicek terlebih dahulu. Jika data lengkap, dia akan menyimpan data ke dalam database. Jika data tidak lengkap, akan kembali lagi ke menampilkan halaman registrasi. Lalu customer akan mengulang menginput data, nomor telepon, alamat rumah, nama, email, dan password. Lalu B yaitu activity diagram login customer. Berikut adalah activity diagramnya. Kembali lagi ada customer dan sistem. Jadi di sistem akan mengeluarkan atau menampilkan halaman login. Lalu customer akan mengklik tombol login. Lalu customer akan digital untuk menginput email dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem. Ketika customer sudah menginput, sebelum data masuk ke database, data akan diperiksa terlebih dahulu. Jika data tersebut selesai dalam validasi akun user dan data tersebut benar, data akan tersimpan ke dalam database. Jika salah, maka customer akan disuruh mengulang untuk menginputkan email dan password sebelum data itu benar, seperti gambar berikut. Lalu yang ketiga ada activity diagram login resepsionis. Di resepsionis tersendiri dalam yang pertama ada menampilkan halaman login. Kedua, resepsionis akan klik tombol login. Lalu resepsionis akan menginput email dan password seperti sebelumnya. Sebelum data akan masuk ke dalam database, maka data akan dicek terlebih dahulu validasi akun dari user. Jika data benar, maka
data email dan password resepsionis akan tersimpan ke dalam database dan masuk ke dalam sistem. Jika salah, maka resepsionis akan harus menginputkan ulang terlebih dahulu sebelum data itu benar. Lalu yang ke D, activity diagram melihat isi list kamar. Customer akan membuka halaman list kamar, lalu sistem akan menampilkan list kamar. Lalu customer akan melihat daftar kamar mana yang sudah terisi atau yang sedang available. Dan E, activity diagram proses transaksi. Customer akan masuk ke dalam form transaksi, lalu resepsionis akan memberikan informasi tentang pemesanan, lalu customer akan melakukan pembayaran dan bukti upload pembayaran. Jika customer sudah mengupload bukti pembayaran, akan dikonfirmasi kembali lagi kepada resepsionis. Jika bukti uploadnya sudah terupload dan sudah terkonfirmasi, maka sistem akan menyimpan data pemesanan. Jika konfirmasi pembayaran itu gagal atau salah, maka pemesanan akan ditolak dan kembali lagi dari awal. Jika sudah tersimpan datanya dan benar, maka pemesanan telah terkonfirmasi. Lalu terakhir ada sequence diagram akan dilanjutkan oleh Dewananda. Terima kasih. Di sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu yang berurutan. Jadi di sini ada 3 aktor. Seperti biasa ada guest sebagai pelanggan hotel, admin, dan resepsionis. Dan 3 sistem, ada website, dashboard, dan hotel. Yang pertama, guest. Lihat informasi guest itu bisa melihat informasi kamar, fasilitas, dan penawaran di bagian website. Mereka bisa milih dan pesan kamar di bagian dashboard, login atau mendaftar, simpan data pribadi, lihat informasi dan pemesanan, bayar dan validasi pemesanan, upload bukti pembayaran di bagian dashboard juga. Setelah itu, dashboard akan memvalidasi pemesanan. Lalu hotel akan verifikasi ketersediaan kamar yang dimana akan divalidasi oleh admin. Dan juga admin bisa mengelola data informasi kamar, kategori kamar, dan lain-lain. Setelah itu, jika admin sudah memvalidasi, lalu data berhasil dikelola. Setelah itu, dalam dashboard itu menyediakan konfirmasi bukti pembayaran. Lalu untuk resepsionis, dia akan memberikan informasi lebih lanjut untuk pelanggan hotel. Setelah itu, tanggapan jika ada masalah dengan pembayaran itu, guest bisa menghubungi resepsionis. Jadi itu saja dari sequence diagram. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional dan fungsional sistem. Yang pertama, keamanan. Sistem reservasi hotel harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi customer. Ketersediaan, sistem harus selalu tersedia 24/7 sehingga customer dapat mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Skalabilitas, sistem harus mampu menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkat kapasitasnya seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna. Performa, sistem harus memiliki kinerja tinggi untuk memberi layanan dengan waktu yang respon cepat dan efisien. Keterbacaan, antarmuka pengguna harus mudah digunakan dan dapat dimengerti oleh semua pengguna. Kompatibilitas, sistem harus kompatibel dengan perangkat dan platform yang berbeda, termasuk desktop dan mobile. 7. Pemeliharaan, sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui untuk mengatasi perubahan dalam kebutuhan bisnis dan teknologi. Dan presentasi dari SRS kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.